sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga melakukan tindakan intimidasi. Kemudian aktivis dan masyarakat sipil juga melaporkan terjadinya intimidasi yang diduga dilakukan oleh aparat terhadap aktivis kebebasan untuk berekspresi. Isu yang beredar sekarang kami sedang investigasi apakah benar. Jangan sampai juga kalau tidak benar kan ini namanya mas-manasi ya. Nah, tugas kami untuk menginvestigasi apakah kejadian tersebut benar atau tidak. Kita tunggu sekarang teman-teman di tingkat kabupaten kota, kan itu ada tingkat kabupaten kota di indikasinya sedang melakukan investigasi terhadap permasalahan tersebut. Laporan yang saya terima antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi juga penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat. Mereka cawe-cawe. Artinya urusan pemilu itu sesungguhnya diserahkan kepada 3 lembaga. Pertama adalah tadi KPU, yang kedua Bawaslu, yang ketiga DKPP. Di luar lembaga itu disebut memang secara spesifik di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ialah misalnya seperti pemerintah. Tugas pemerintah itu memfasilitasi terhadap proses pemilu, ya, dari soal anggaran, dari asistensi pemerintah terhadap pelaksanaan atau pelancaran pemilu, gitu ya, keamanan. Nah, dalam hal tertentu juga kepolisian dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pemilu. Di luar hal-hal semacam itu seperti undang-undang itu nyaris tidak ada. Bawaslu sendiri dalam mengawasi dan menegakkan netralitas terutama ASN ya, kemudian juga TNI Polri, karena ini merupakan salah satu tugas dan kewenangan sebagaimana diatur di Undang-Undang 7 2017 mengawasi netralitas TNI dan Polri salah satunya ya. Nah, pada tataran implementasi ya merujuk pada 2 rejim nih Mbak Vera ya. Rejim hukum yaitu pertama rejim hukum administrasi pemerintahan yang tentunya tunduk pada undang-undang yang diatur oleh undang-undang pemilu seperti undang-undang ASN, kemudian undang-undang TNI dan undang-undang Polri yang beserta turunannya ya, kemudian juga berkaitan tentang rejim hukum kepemiluan yang tunduk pada undang-undang pemilu tentunya ya. Nah, ini juga pada masa kampanye. Nah, dugaan kecurangan pemilu, Mahfud MD mengaku terima laporan di 5 provinsi. Waduh, sepertinya Pilpres akan makin memanas. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam atau Mahfud MD mengungkapkan adanya laporan kecurangan pemilihan umum atau pemilu dari 5 provinsi. Kejadian dugaan kecurangan dilaporkan terjadi di Jakarta, Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara. Menurut Mahfud, laporan dugaan kecurangan kemungkinan terjadi di daerah lain. Sebagai Menko Polhukam, hari-hari ini saya mendapatkan berbagai laporan tentang dugaan kecurangan dalam tahapan pemilu, ujar Mahfud dalam keterangan resmi pada Senin. Bisa jadi dugaan kecurangan itu benar terjadi, tapi bisa juga hanya manipulasi informasi lanjutnya. Mahfud menuturkan bila dugaan kecurangan sungguh-sungguh terjadi, mungkin saja hal itu dilakukan oleh aparat, tapi ada juga kemungkinan dilakukan warga sipil biasa.
Bakal calon wakil presiden cawapres yang diusung PDI Perjuangan atau PDIP itu pun menyebutkan rincian laporan soal dugaan pelanggaran pemilu yang diterimanya. Laporan yang saya terima antara lain dugaan pemasangan baliho parpol oleh oknum tertentu. Sebaliknya terjadi penurunan baliho parpol tertentu yang diduga dilakukan oleh aparat, kata Mahfud. Alat peraga sosialisasi capres-cawapres tertentu diturunkan oleh oknum Satpol PP. Ada juga laporan sejumlah oknum polisi yang mendatangi kantor parpol tertentu yang diduga sebagai tindakan intimidasi. Lanjutnya, selain itu ada pula laporan soal aktivis dan masyarakat sipil soal dugaan intimidasi yang dilakukan aparat terhadap aktivitas kebebasan berekspresi. Oleh karenanya, Mahfud mengajak semua pihak untuk melaksanakan pemilu dengan penuh kejujuran berdasarkan prinsip demokrasi yang berkeadaban. Tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh ada tekanan-tekanan terhadap kelompok tertentu dan pemihakan kepada kelompok tertentu lain. Mahfud merupakan bakal calon wakil presiden yang berpasangan dengan Ganjar Pranowo. Pasangan Ganjar Mahfud didukung PDI Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan P3, Perindo, dan Hanura. Kecurangan pemilu sebelumnya diungkap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Megawati dalam video yang disiarkan YouTube PDI Perjuangan mengatakan kecurangan pemilu sudah terjadi saat ini. Ucapan Megawati ditanggapi calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka, yang meminta pihak yang menemukan kecurangan agar melapor ke pihak berwenang untuk membuktikan dugaannya.